Halo halo men, wih gimana nih kabar ya? Baik-baik aja kan? Yuk di video ini kita langsung lanjut bahas keseruan chapter kemarin. Yang belum makan, jangan lupa makan dulu ya kawan, mumpung ada yang merhatiin nih. Pada chapter sebelumnya, diceritakan pertempuran Sun Wukong melawan Raja Istana Surga, dan kaburnya di Sitian dari medan perang utama untuk menemui Sun King. Langsung aja jangan lupa like, subscribe, dan tonton sampai akhir pertempuran besar di chapter ini ya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini, rombongan di Sitian pun terlihat sudah sampai di Istana Sun King. Istana itu hanya digambarkan sebuah gubuk satu-satunya di wilayah itu. Ning Ning pun mengatakan kalau dia baru tahu ada tempat seperti ini di lingkungan surga, dan jantungnya berdebar kencang saat ingin memasuki makam ketiga dewa kuno itu. Ya, ternyata Sun King adalah sebutan untuk tiga dewa kuno pembangun awal surga. Di Sitian yang mengetahui kegugupan Ning Ning langsung mencoba menenangkannya, dan mengatakan kalau dia hanya perlu mengikuti di Sitian, dan semuanya akan aman. Lalu, di Sitian pun meminta izin untuk memasuki tempat Sun King bersama rombongannya. Dalam perjalanan masuk, Raja Istana Selatan pun mengisahkan, tubuh asli dewa kuno itu hanya melemah sekali dalam 1000 tahun. Dan di saat mereka bangun, maka dunia akan mengalami perubahan besar. Raja Selatan pun mengatakan kalau para dewa itu bisa mengetahui niatan di dalam hati orang yang menemuinya. Jadi, dia mengatakan haruslah tetap menghormatinya. Itulah kekuatan para dewa kuno itu. Perjalanan pun terhenti dan mereka sampai di tengah makam ketiga dewa kuno itu. Lalu, Sin pun berpindah ke tempat Dir Starastra bertarung sengit melawan Crazy Star, muridnya sendiri. Star itu pun menanyakan luka di tubuh Dir Starastra, karena menurutnya luka itu membuatnya menjadi lemah. Sayangnya, anggapan itu disangkal oleh Dir Starastra dan mengatakan kalau dia salah. Menghadapinya bukanlah hal yang besar, itu sangatlah mudah. Lalu, Star itu pun mengatakan jangan meremehkan dia, karena dia bukan lagi bocah lucu yang dulu Dir Starastra kenal, dan dia akan membunuhnya. Lalu, dia pun mengeluarkan sayap hitam dari tubuhnya, tanda dia serius bertarung. Dia pun langsung menyerang Dir Starastra dengan kekuatannya. Dir Starastra pun mencoba menahan serangan bertubi-tubi itu, tapi sayangnya dia gagal dan terkena serangan telak dari mantan muridnya itu. Setelah itu, Star pun menyerangnya lagi dengan kekuatan sayapnya yang berubah jadi pedang kegelapannya. Pedangnya pun mencabik-cabik tubuh Dir Starastra. Dia juga mengatakan ini adalah cara yang pantas untuknya membalas dendam ke Dir Starastra. Ternyata dikisahkan pada zaman dulu, Suzaku atau si Crazy Star adalah murid Dir Starastra yang sangat berbakat. Bahkan dia akan ditempatkan menjadi petugas bertingkat lebih tinggi dari para dewa. Suzaku pun setuju dan berterima kasih padanya. Namun sayangnya, Suzaku malah terikat cinta dengan manusia. Suzaku pun menikah dan memiliki anak dari hasil hubungan itu. Kejadian itu pun ketahuan oleh Dir Starastra dan membuat Dir Starastra sangatlah kecewa dan marah padanya. Dir Starastra pun memutuskan untuk menghukum Suzaku di penjara Pulau Terbang. Dan di sana dia merasakan kedinginan dan keputusasaan karena dia juga kehilangan suami dan putrinya itu. Kejadian itu membuatnya sangat benci dengan surga. Tiba-tiba datanglah sesosok api yang menawarkannya untuk membangkitkan kebenciannya dalam membalas dendam. Dan dia menawarkan agar Suzaku menjadi bintang kegelapan. Suzaku pun setuju dan sejak saat itu dia berubah menjadi sangat jahat. Hidupnya penuh pembantaian, kebencian, dan daging. Wah, ngeri kali ini. Adegan pun dibawa kembali ke saat Crazy Star melawan Dir Starastra. Crazy Star pun mengatakan kalau pedang yang menyerang Dir Starastra adalah pedang yang sangat kuat, dan itu akan membalaskan dendamnya. Lalu, secara mengejutkan, Dir Starastra pun berhasil keluar dari serangan pedang itu menggunakan mode bertarungnya, dan langsung menampar Suzaku. Dir Starastra pun juga menanyakan kabar keluarga Suzaku.
Suzaku pun terjatuh tak berdaya dan mengatakan dia tidak tahu kabar mereka. Drestharashtra pun juga mengatakan anak dari manusia dan dewa adalah tabu. Drestharashtra menceramahinya kalau Suzaku telah menganggap dirinya terlalu tinggi, sehingga tenggelam dalam kegelapan terlalu dalam. Hal itu menyebabkan dirinya dan manusia yang dia cintainya terluka. Drestharashtra juga mengatakan kalau peraturan bertujuan untuk membuat para dewa memahaminya. Kalau kekuatan besar juga memikul tanggung jawab yang besar. Juga masalah suaminya sudah dibereskannya. Dibereskan gimana nih? Dibunuh. Suzaku pun bangkit dan mengamuk dengan menyerang Drestharashtra. Sayangnya kali ini Drestharashtra dengan mudah mematahkan serangannya dengan jurus api mataharinya dan berkata apakah kekuatannya hanya segitu saja. Karena jika iya, orang tua itu akan mudah untuk mengalahkannya. Star itu pun mengatakan, walau kekuatan yang dikeluarkan sangat besar, tapi sayangnya dia tidak akan bisa mempertahankan itu dalam waktu yang lama. Drestharashtra pun terlihat kesal dan scene pun berpindah ke pertarungan Raja Istana Barat dengan salah satu star yang lain, Bintang Bumi. Terlihat dari pertarungan star itu menjelaskan kalau dulu dia hanya pembantu dapur istana dan dia dihukum karena mencuri buah persik. Baginya yang dulu, 4 raja surgawi adalah sesuatu yang mustahil. Namun, saat ini dia malah ingin memakan dagingnya. Star itu pun langsung menyerangnya, dan Raja Barat balik menyerangnya. Tetapi, serangan dahsyat Raja Barat tidak bisa mengenainya. Menarik. Raja Barat pun heran dengan kepergian Star itu, yang tiba-tiba menghilang. Namun, auranya masih terasa di sekitar sini. Dengan mengejutkannya, Star itu pun memunculkan dirinya tepat di belakang Raja Barat dan langsung menyerangnya. Lagi-lagi, Raja Barat bisa mematahkan serangannya dan mengamuk untuk menyerangnya dengan kekuatannya. Raja Barat pun memukul gendangnya dan mengatakan suara gendang itu akan masuk ke dalam tubuh lawannya untuk menghancurkan organ dan tulangnya menjadi berkeping-keping. Wah, gendang bukan sembarang gendang ini. Raja Barat pun melanjutkan serangannya dengan memegang kepala lawan itu. Namun sayangnya itu tidak berhasil dan membuat Star berbuah wujudnya menjadi gumpalan yang sangat besar sehingga membuat dirinya mampu menyerap semua serangan Raja Barat. Lalu saat tangan Raja Barat terjebak, sialnya tangan itu putus digigit dan dimakannya. Lagi-lagi, kali ini scene pun berpindah ke pertempuran Dewa Erlang melawan Deviant Star. Terlihat Deviant Star menghajar Dewa Erlang sampai dirinya terpental. Dan pada saat itu, Erlang pun langsung melemparkan senjatanya ke lawannya. Senjata itu berhasil menusuk dada Star itu. Yes! Akhirnya kan. Namun sayangnya, senjata itu malah dicabut dari tubuhnya dengan mudah. Dan terlihat lukanya langsung diselimuti api ungu. Dia juga mengatakan kalau dulu surga memiliki 12 jenderal. Tetapi sayangnya semuanya sudah gugur di medan perang. Dan tinggal menyisakan Erlang seorang. Mereka dulu sama-sama memiliki gelar jenderal dewa. Namun menurutnya Erlang ada di level yang berbeda. Hal itu membuat dirinya iri dan benci kepada Erlang. Saat dia mati, dia pun membawa kebencian itu sampai ke neraka. Jadi, saat sudah keluar dari neraka, dia memiliki kemampuan yang bahkan melebihi Erlang dengan membawa kebenciannya. Dan ambisinya adalah mengalahkan Dewa Erlang. Dewa Erlang pun terkejut karena ternyata Star itu dulunya adalah jenderal dewa. Dan ternyata dasar daripada keempat star itu adalah kebencian dan dendam. Namun sayangnya, selesailah chapter ini. Gimana? Makin seru nggak nih episode ini? Langsung ditonton ya video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.